Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Syafrianti, SPD. Saya guru IPS di SMP Negeri 3 Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan. Sekaligus sebagai mahasiswi program studi PPG Universitas Negeri Makassar tahun 2022 Angkatan 1. Berikut ini adalah video PPL saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS kita. Sebelumnya Ibu mau cek, anak Ibu sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah Bu. Alat tulisnya sudah siap ya? Sudah Bu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Wilda Bu sakit. Iya, Wilda sakit. Semoga Wilda cepat sembuh ya nak ya. Sakit juga nak. Iya, semoga cepat sembuh temannya yang sakit ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Apa gunanya kita berdoa, anak-anak? Agar pelajarannya agar lebih mudah dimengerti. Ya, agar pelajaran yang kita terima dapat kita pahami dengan baik, agar dapat keberkahannya ya nak ya. Nah, izin share screen ya. Sebentar. Menyanyikan lagu. Oh, kita ice breaking dulu ya pagi-pagi. Ice breaking dulu, ice breakingnya biasa konsentrasi. Jadi kalau Ibu bilang tepuk konsentrasi, ya Ibu jawabnya konsentrasi dimulai. Ya, biasa. Yuk, 1, 2, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita konsentrasi belajarnya. Jadi tidak ada kegiatan lainnya. Nah, kita mau menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, sudah menyanyikan lagu nasional. Apa judulnya? Tahu nggak kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional?
supaya mengenali Kenapa Enda? para pahlawan kita. Iya, kita mencari mengenang jasa para pahlawan dan meningkatkan rasa nasional kita, nasionalis kita, dan cinta terhadap bangsa dan tanah. Nah, apa manfaatnya tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, Ibu mau bertanya lagi, pelajaran minggu lalu siapa yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, siapa yang angkat tangan itu? Pak Lasmaida dulu. Ya, Lasmaida. Perubahan wajah budaya dan pengembangan budaya. Iya, Lasmaida masih ingat pelajaran minggu lalu. Kita kasih tepuk tangan Lasmaida. Tahu nggak Lasmaida? Ya, belajar apa kita, Nak? Penyebab dan hambat sosial budaya. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang faktor penyebab dan faktor penghambat atau pendorong perubahan sosial budaya. Nah, sebelum belajar, kita ada konsep belajar. Konsep ini berarti kita perjanjian dulu sebelum belajar. Apa itu? Pastikan tidak lain belajar. Terus anak ibu juga ibu nilai keaktifan dalam berdiskusi daring nanti bersama teman-temannya. Maksudnya itu anak ibu nanti saling bertukar pikiran di ruang Zoom ini ya. Terus keaktifan dalam bertanya hasil LKPD teman kamu dan menanggapinya juga. Terus anak ibu tepat waktu mengumpulkan LKPD dan jawaban LKPD-nya juga sesuai ibu nilai. Nanti ibu akan menilai secara individu melalui media pembelajaran itu Quizizz ya. Nanti ibu kirim linknya di WA Group. Model pembelajaran hari ini yaitu tentang think, pair, share. Think, kamu berpikir dulu tentang video yang akan ibu tampilkan. Lalu pair, kamu akan berdiskusi di ruang Zoom ini dan sharekan semua yang kamu miliki tentang pembelajaran ini bersama teman-temanmu. Anak ibu sudah paham dengan kontrak belajar dan model yang akan kita pakai hari ini? Sudah paham. Mari kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak supaya anak ibu semua memiliki rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap toleransi, dan anak ibu kita melalui gambar nanti menganalisis faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nanti melalui video anak ibu kita berdiskusi secara daring bersama temannya tentang faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, sekarang coba kita masuk lagi pelajarannya. Ibu coba dulu lihat nih gambar apa? Siapa bisa? Itu gambar tentang perkembangan inovasi Gambar dan apa, Jelita? teknologi. Itu gambar tentang perkembangan inovasi dan teknologi, Bu. Iya, pintar sekali Jelita. Kita kasih tepuk tangan untuk Jelita. Perkembangan teknologi. Ada yang berubah nggak di sini, Nak? Ada Bu. Apa yang berubah, Enda? Ya. Membanyaknya pakai kerbau. Nah, sekarang udah pakai mesin. Ada terjadi perubahan di bidang teknologi, kata Jelita tadi. Tepuk tangan untuk Enda, hebat sekali. Ada lagi, Nak, dari gambar ini yang bisa memberikan analisisnya. Dan coba angkat tangannya yang bisa. Siapa bisa? Tadi Enda dan Jelita memberitahu tentang mesin bajak sawah ini anak ya. Pertama pakai kerbau, yang kedua pakai mesin. Yang di bawahnya ada yang bisa? Tuh lihat ada gambar apa itu, Nak? Ada gambar apa? Handphone. Siapa jawab tadi? Ya. Lihat, pertama teleponnya telepon biasa. Jadinya sekarang sudah smartphone ya, Nak.
perubahan. Perubahan. Istilahnya lagi, dulu orang pakai mesin tik, sekarang sudah pakai laptop. Ini lagi, coba lihat lagi. Apa ini? Apa bisa? Tentang kendaraan zaman dahulu Siapa dan yang zaman jawab sekarang udah pertanyaannya? makin tinggi. Saya Bu. Belum ada yang angkat tangan ibu lihat nih. Tapi itu tiga. Hah? Ya, yang ke sana. Jelita lagi. Iya Bu. Ya, apa ini? Ini tentang kendaraan zaman dahulu Ya. dan zaman sekarang udah makin canggih. Iya, Jelita pintar sekali hari ini. Tepuk tangan untuk Jelita. Ini tentang kendaraan zaman dahulu kata Jelita. Ada pakai delman terus sekarang udah canggih ya. Bahkan sampai pesawat pun ada ya nak. Ada kereta juga, kereta api. Ya. Nah, Ibu sudah pernah naik pesawat? Nah, semoga yang belum sudah naik pesawat dan yang sudah naik pesawat lagi jalan-jalannya nak ya. Cepat itu sampainya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini pendapat gambar ini nak. Ada gambar apa ini? Apa? Azifa mau jawab? Siapa bisa? Ayo, gambar apa? Gambar apa ini? Tidak ada yang bisa? Gambar keberagaman. Ya, keragaman budaya Indonesia kenapa? Berarti berkaitan dengan tradisi Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan materi pelajarannya ya. Kita akan belajar tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Penyebabnya ada 7. Yang pertama itu bertambah dan berkurangnya penduduk. Tahu bertambah dan berkurangnya penduduk ini kenapa? Karena ada kelahiran dan kematian, ada imigrasi dan migrasi, ada apa lagi? Urbanisasi dan transmigrasi. Kalau penemuan baru itu disebut juga dengan inovasi. Ada konflik dan terjadinya pemberontakan atau revolusi dan perubahan lingkungan alam. Terus ada juga karena apa nak? Peperang. Nah, dan yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nanti kita bahas lebih lanjut pada video pembelajaran ya. Nah, kalau faktor penghambatnya ada 5 yang menghambat perubahan sosial budaya pada masyarakat itu. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuannya terlambat. Masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Dan yang terakhir tadi yaitu ada istiadat. Nah, coba anak ibu simak video berikut untuk lebih memahami tentang pembelajaran kita hari ini. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada materi perubahan sosial budaya. Selamat belajar! Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Selo Sumarjan mendefinisikan perubahan sosial adalah budaya yang terjadi karena perubahan struktur dan fungsi sosial. Jadi secara otomatis mempengaruhi budaya masyarakat ini sendiri karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat berbeda-beda tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat. Masyarakat industri akan mengalami perubahan sosial budaya yang lebih cepat dibandingkan perubahan pada masyarakat agraris. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat.
Dalam cara berpikir, misalnya perubahan dari berpikir magis ke rasional, yaitu menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Perubahan dalam penggunaan alat, misalnya dari alat tradisional ke alat yang lebih modern. Mari kita simak mengenai bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan dilihat dari waktunya. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Misalnya, perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan beternak, masa pertanian, dan masa perundagian. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat juga ikut mengalami perubahan. Misalnya, revolusi industri tahun 1750 hingga 1850 yang mengakibatkan perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri dimulai di Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain proses mekanisasi dalam usaha industri, perdagangan yang semakin berkembang, transportasi yang lancar, berkembangnya urbanisasi, dan adanya kesenjangan sosial. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh yang berarti bagi sebagian besar masyarakat. Misalnya, rambut anak muda yang mengikuti gaya rambut idol K-pop. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat. Contohnya itu industrialisasi. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau plan change. Perubahan yang direncanakan atau plan change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya, perubahan sosial yang direncanakan yaitu pembangunan jalan raya seperti antar penghubung provinsi dan antar daerah, dan penerapan teknologi dalam pendidikan seperti buku sekolah elektronik atau BSE yang biasa kalian baca. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan agent of change, misalnya pemerintah, masyarakat, atau tokoh masyarakat. 2. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Misalnya, bencana alam gunung meletus, gempa, banjir yang membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Terkadang, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Sebagai contoh, penggunaan traktor dalam teknologi pertanian direncanakan menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya banyak buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan oleh mesin. Sekarang, mari kita simak faktor penyebab perubahan sosial budaya. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar, namun kepadatan penduduknya tidak merata. Pulau Jawa merupakan pulau yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi. Apabila suatu daerah mulai dipadati oleh penduduk, maka banyak perubahan sosial budaya yang terjadi. Misalnya, keramah tamahan menurun, banyak muncul kelompok baru, perubahan pada lembaga sosial, dan sebagainya. Yang kedua, penemuan baru. Ketidakpuasan dan kebosanan masyarakat terhadap sesuatu yang ada membuat mereka terus menggali hal-hal yang baru yang dapat memuaskan mereka. Misalnya, perbaharuan alat komunikasi handphone yang awalnya sebagai alat komunikasi suara berkembang menjadi komunikasi tulisan, kamera, radio, dan internet. Dahulu ketika hendak membeli barang, transaksi dilakukan di toko tempat barang tersebut dijual secara langsung. Tapi sekarang melalui smartphone dan akses internet, masyarakat bisa membeli tanpa perlu beranjak dari tempat duduk.
Yang ketiga, konflik. Konflik atau pertentangan dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Konflik sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial pernah terjadi di Indonesia, diantaranya konflik antara pemerintah RI dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Setelah terjadinya perdamaian antara GAM dan RI, perubahan sosial budaya mulai terjadi. Berbagai macam pembangunan di Aceh terus berlangsung dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Contohnya itu ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkeraman penjajah, serta telah mengubah struktur pemerintah kolonial menjadi pemerintah nasional. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Perubahan lingkungan alam karena faktor manusia antara lain penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan alam secara berlebihan, atau pembuangan limbah ke lingkungan alam dan sebagainya. Banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam. Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam dapat menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. 6. Peperangan. Perang akan membawa perubahan besar dan kecil bagi warga masyarakat yang terlibat perang. Jepang menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun, membawa perubahan sosial budaya antara lain bidang sosial, yaitu kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah, bidang ekonomi, rakyat hidup dalam kesulitan dan kemiskinan. Bidang budaya, melarang kebudayaan barat sehingga bahasa Indonesia bisa berkembang luas. Bidang politik, para pemimpin politik dilabatkan dalam organisasi dan kesempatan itu dimanfaatkan pemimpin untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan satu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Seperti masuk dan berkembangnya unsur agama Islam telah menyebabkan perubahan sosial masyarakat Indonesia. Contohnya terlihat dari bangunan Masjid Agung Banten dan Masjid Demak yang mencerminkan adanya perpaduan agama Islam dan Hindu. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain: yang pertama, difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Contohnya pada masyarakat tani tradisional yang mengolah lahan pertanian menggunakan tenaga hewan dan manusia, kemudian mengenal mesin traktor yang lebih praktis dan lebih cepat dalam mengolah lahan. Akulturasi. Akulturasi adalah perubahan budaya yang terjadi akibat interaksi dua budaya yang kemudian bercampur tanpa menyebabkan hilangnya jati diri atau ciri khas dari budaya yang ada sebelumnya. Misalnya, akulturasi budaya seni tari di antara orang Betawi dengan Cina yang menciptakan tari cokek. Asimilasi. Asimilasi merupakan pertemuan dua budaya yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru di mana unsur dari masing-masing kebudayaan yang sebelumnya atau kebudayaan yang aslinya itu hilang. Misalnya musik dangdut yang dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dengan musik India. Penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Contoh, masuknya unsur agama atau kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah. Invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Contohnya itu masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan membawa serta unsur-unsur budaya yang sebagian diterapkan pada masyarakat daerah jajahannya seperti bahasa dan sistem pemerintahan. Milenarisme. Milenarisme yaitu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Contoh masyarakat pedalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam itu karena telah dieksploitasi orang asing. Sekarang berusaha untuk mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Mari kita simak faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kehidupan masyarakat terasing. Kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi menyebabkan masyarakat hidup terasing.
Akibatnya, masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Maka, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut sulit terjadi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, masyarakat akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial yang akan terjadi juga lambat. Sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem norma, dan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Suku Baduy di Banten masih mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Di masyarakat Baduy dalam tidak ada teknologi kendaraan dan alat elektronik yang mereka pergunakan. Listrik, alat-alat elektronik, bahan kimia, sampo, sabun, televisi, handphone, dan sebagainya tidak diperkenankan untuk digunakan. Suku Baduy tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Rumah tempat tinggal mereka direkatkan tanpa paku dan semen. Bangunan rumah menggunakan kayu, bambu, ijuk, dan daun pohon aren. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Trauma akibat penjajahan membuat masyarakat mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Sikap yang muncul acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Hal ini membuat masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat yang sulit tergantikan misalnya bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, pembuatan rumah, dan upacara adat. Adat bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Maka teman-teman semuanya, kakak akan mengajak kamu belum akan mengajak kita bermain. Semangat pagi. Oke, permainannya sederhana teman-teman ya. Lakukan tepukan sesuai dengan angka yang saya sebutkan. Nah, coba kita kepengen dengarkan semangatnya. Tepuk 1. Oke, yang kompak. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, permainannya seperti itu. Gampang? Oke, coba ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Nah, ini dia tantangannya. Kalau tidak ada kata tepuknya jangan diikuti. Oh, oke. Nah, nanti kalau ada yang salah, maju ke depan. Benar ya? Sip. Coba dulu. Coba dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Oke, ini baru latihan. Kamu jadi juri teman-temanmu ya, kiri dan kanan depanmu ya. Kalau ada yang salah, langsung tunjuk saja. Nggak usah teriak-teriak. Ya, lihat. Nanti kita akan tarik maju ke depan. Itu yang pertama yang salah. Yang kedua, tarik maju juga ke depan. Yang benar-benar tidak melakukan aktivitasnya, cuma diem aja, gitu ya. Oke. Atau yang delay. Delay itu kayak gimana? Dia kecepatan sendiri nempuknya atau dia terlambat sendiri nempuknya. Itu tarik juga maju ke depan. Sip, kita mulai. Kok nggak ada suaranya? Kita mulai. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Senyum dong. Kok wajahnya jadi? Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Ayo maju. Ayo maju. 1, 2, 3. Jalannya. Ibu mau lihat screen lagi, anak ibu silakan diperhatikan.
video berikut untuk dianalisisnya. Nah, ini Aldo ya, video orang sedang silakan diperhatikan video. Райкор сила! Прямо в руку. Райкор сила! Прямо в рот попалось. Две целых! Udah ya anaknya. Ini video tentang perang. Iya, peperangan ya. Ibu mau bertanya dulu. Ada nggak anak ibu yang mau bertanya terkait dengan video pembelajaran? Sudah mengerti semua? Pak, ada Lasmaida angkat tangan. Silakan Lasmaida. Sebentar ya. Mengapa perubahan lingkungan alam dapat menyebabkan perubahan sosial budaya? Nah, Lasmaida bertanya, kenapa kok perubahan lingkungan alam itu bisa menyebabkan perubahan sosial budaya? Kira-kira anak ibu yang lain ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa perubahan lingkungan alam bisa menyebabkan perubahan sosial budaya? Yang bisa menjawab pertanyaan dari Lasmaida? Siapa yang bisa, nak? Enda? Puspa, Bu. Puspa. Silakan Enda. Puspa, Bu. Puspa. Terlambat Yang angkat tangannya. Puspa. Silakan Puspa. karena kehidupan masyarakat terasing dan tradisional bisa menghambat perubahan sosial, budaya tidak berkembang. Ya, kata Puspa karena kehidupan yang tradisional masyarakat tersebut tidak menyebabkan berkembang, jadi tidak berubah masyarakat itu ya Puspa ya. Iya, pintar sekali Lasmaida dan Puspa, kita kasih apresiasinya dulu. Ada lagi ini tadi dari faktor penghambat dan penyebab perubahan sosial budaya. Ada yang mau bertanya? Ada. Ya, dari perang tadi sudah jelas ya nak ya, yang harus dianalisis. Nah, ini ada video kedua nak, coba diperhatikan dulu video keduanya. Ini yang ada di wilayah kita di Riau ya nak ya. Ada di Riau. Nah, itu pernah ke Minas nggak? Nah, coba lihat nih dulu Minas sama kayak daerah kita. Kalau sudah begini, pihak yang lemah dikambing hitamkan. Salah satu korbannya adalah
kepulauan Indonesia 50% mayoritas ditumbuhi oleh tumbuhan atau hutan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi, hutan di Indonesia banyak yang punah ataupun yang hilang karena kebakaran ataupun penebangan hutan secara liar. Ya, beginilah kondisi alam Indonesia. Semakin lama semakin rusak. Penyebabnya penebangan hutan atau kebakaran hutan. Semuanya tak lepas dari ulah manusia yang terakhir. Kalau sudah begini, pihak yang lemah dikambing hitamkan. Salah satu korbannya adalah suku asli Sakai, Minas, Riau. Dulu, suku Minas selalu berpindah dari hutan ke hutan. Mereka mencari kayu sebagai mata pencaharian. Nah, awalnya suku Sakai biasanya tinggal di pinggiran kali seperti ini karena mereka menganggap bahwa kehidupan itu ada di air atau pinggiran kali. Dan hingga kini masyarakat atau suku Sakai juga masih tinggal di pinggiran kali seperti ini nih. Di kampung Minah asal terdapat 100 kepala keluarga suku Sakai. Mereka tinggal di rumah panggung yang terbuat dari kayu meranti. Sebagai atapnya dipakai daun kopau. Kenapa Pak kok rumahnya rumah panggung? Kan dia nggak di pinggiran, berada di bawahnya kali. Ya. Kalau dibuat seperti biasa macam rumah saya yang sudah maju itu, dulu di hutan itu kan. Dan anak, barusan kita menyimak tentang suku asli dari Minas, itu suku Sakai. Bagaimana kehidupan mereka, ada di mana? Nah, Ibu bisa menganalisisnya ya. Apa yang terjadi dengan mereka, adakah perubahan atau faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Nah, anak, yang sudah Ibu jelaskan pada awal tadi, kalian akan dinilai menyelesaikan LKPD. LKPD sudah dapat semua ya? Sudah ya? Dan sekarang anak Ibu tugasnya pikirkan dan sebelum di-share nanti sama kawan-kawannya di grup di Zoom ini. Silahkan dipikirkan dulu, dulu masalah apa yang ada pada gambar ini. Kamu analisis faktor penyebab dari perubahan sosial budaya yang ada pada gambar ini dan juga yang pada gambar ini. Penghambatnya apa saja. Tadi sudah disaksikan video ya. Ibu kasih waktu. Silahkan anak Ibu kembali bekerja. Ada yang mau bertanya terkait dengan membuat LKPD? Sudah mengerti semua? Sudah, Nak? Nggak ada yang jawab. Mana nih suaranya? Ada, Bu. Ya? Ada, Bu. Nah, ya silahkan dikerjakan ya, Nak ya. Becok, anjir. Apa?
Nggak ada sama aku. Anak-anak, kalau mic-nya tidak berguna, boleh ditutup ya. Kalau mau bertanya atau membacakan nanti hasilnya, baru dibuka mic-nya ya. Regina. Ya, anak-anak mengerjakan LKPD ya. Tidak ada kendala? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang belum? Belum, Bu. Asma belum ya? Kawan yang belum selesai ya, Nak? Sudah semua, Nak? Kalau sudah, kita mau mendiskusikannya lagi ya. Dari hasil analisis
kamu terhadap video tadi. Nah, siapa yang mau membacakan hasil LKPD nomor 1? Mbak siapa? Dari gambar ojek online dan ojek pengkolan. Siapa bisa? Ya, Regina. Silakan Regina. Yang lain boleh mic-nya di-unmute dulu ya, biar kita dengar Regina ya, Nak. Ya, Bu. Ya, silakan Regina. Penemuan baru. Alasannya karena ojek online sudah menggunakan aplikasi internal, sedangkan ojek pengkolan belum menggunakan aplikasi internet. Ya, hasil analisis Regina nomor 1 itu sudah dengar semua? Ada yang mau menanggapi? Apakah benar atau ingin ditambahkan? Benar, Bu. Benarlah, seperti itu juga. Ya, Bu. Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Regina dan Marla. Nah, dapat 1 bintang ya, Regina ya. Kita tadi sudah mengeluarkan muatannya. Anak ibu yang lain ada jawaban yang berbeda? Sama ya. Yang nomor 2, gambar bajak kerbau dan bajak sawah. Apa itu faktor penyebabnya? Ayo, kita bisa. Ya, Sasi, silakan Sasi. Faktor penyebab karena penemuan baru, alasannya karena menggunakan bajak kerbau lebih lama sehingga dengan menggunakan bajak mesin pekerjaan petani lebih cepat terjadi perubahan sosial budaya. Iya, pintar sekali Regina ya, Regina. Sasi ya, Sasi. Maaf. Sasi, bagus sekali analisisnya Sasi ya. Ada inovasi baru di bidang pertanian ya Nak ya. Cepat kerja Bapak petaninya dengan menggunakan mesin bajak sawah. Itu merupakan faktor apa tuh Nak? Sasi? Faktor penemuan baru. Ya, faktor penemuan baru. Oke, ada lagi yang mau menampilkan atau memberi penguatan terhadap hasil kerja dari Sasi berkaitan dengan faktor penyebab perubahan sosial budaya nomor 2 di LKPD-mu? Sama Nak jawabannya? Ada yang berbeda? Ada. Kita lanjutkan nomor 2. Siapa yang sudah mau menampilkan nih yang nomor 2? Ayo, siapa? Yang berkaitan dengan video tadi, Nak. Video. Iya, Enda. Silakan Enda. Kita dengarkan ya, Enda ya hasilnya. Faktor penghambat peperangan. Alasannya membawa perubahan besar dan kecil bagi warga masyarakat yang terlibat perang. Contohnya di bidang sosial. Kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Bidang ekonomi. Iya, bagus sekali jawaban Enda. Kita kasih tepuk tangan untuk Enda. Enda nge-lag nggak sih? Ya. Jadi dengan perang itu banyak sekali kerugiannya dan terjadi perubahan di dalam masyarakat. Perubahannya positif atau negatif? Negatif. Baik ya. Ada lagi yang mau menanggapi jawaban dari Enda? Karena Ibu yang lain jawabannya sama ya. Peperangan. Peperangan itu sama nggak dengan konflik, Nak? Sama, Bu. Ya. Boleh nggak kita berkonflik? Tidak boleh ya? Nah, jawaban yang nomor 2, siapa yang mau menampilkan tentang pakai diminat? Siapa? Iya, Jelita. Silakan Jelita. Alasannya
Sakai di Minang masih memiliki sikap tradisional. Oh, Minas. Suku Sakai di Minas masih memiliki sikap tradisional, warisan dari nenek moyang. Mereka yaitu tinggal di hutan, mengambil hasil dari hutan seperti kayu dan hasil lainnya. Suku Baduy masih memiliki sikap terasing, maka perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut sulit terjadi. Iya, sekali Justina. Kita kasih aplaus dulu yuk. Sakai di Minas itu masih bersifat tradisional dan terisolir. Mereka hidupnya di hutan dan mengambil hasil dari hutan. Berarti susah nggak mendapatkan perubahan, Nak? Susah ya? Makanya itu merupakan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sulit untuk dijangkau suku pedalaman Indonesia. Tapi suku Sakai, Ibu lihat tadi sudah pakai baju ya. Sudah ada peningkatan. Apa tadi yang disebabkan oleh suku Sakai yang anak Ibu lihat pada video? Ngapa kerjanya? Kerja suku Sakai di hutan itu bagaimana? Ada yang bisa nggak? Ya, ngapa Meja? Apa yang kamu lihat di video tadi? Suku Sakai? Nah, Ibu bisa ada yang jawab? Pohon, Bu. Iya, menebang pohon di hutan. Kira-kira bagus nggak tuh, Nak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Kenapa tidak bagus, Lasmaida? Karena dapat nanti bisa karena apa ya, Kak? bisa menimbulkan dampak. Bisa menimbulkan dampak yang buruk. Ya, banjir. Apa lagi yang lain sebabnya? Longsor. Apa lagi? Kalau ada hewan yang hutan kira-kira terganggu enggak? Makanya ada gajah yang nyasar ke jalan tol Pekanbaru Dumai. Karena perubahan sosial budaya juga terjadi kepada lingkungan hutan yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat suku Sakai kita yang masih menebang hutan secara liar ya. Jadi anak Ibu nanti kalau jadi dinas kehutanan bisa buat program ya untuk melestarikan hutan di Riau supaya tidak ditanam kebun sawit semuanya. Paham, Nak? Paham, Bu. Nah, sekarang sudah selesai diskusi. Ada yang mau bertanya lagi tak terkait dengan pelajaran kita hari ini? Yang masih belum paham? Yuk, siapa? Ada? Ada yang mau bertanya nggak, Nak? Terkait dengan faktor pendorong dan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah? Ada tidak ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Tidak ada? Sudah ya? Sekarang kita lanjutkan, Ibu izin share screen lagi ya. Lihat. Udah belum? Ya, sebentar kecilkan. Oke. Jadi kita sudah menganalisis video ya. Ibu mau pilih siswa terbaik dulu ya dari diskusi tadi ya. Siswa terbaik pertama. Berarti ini yang paling apa? Ayo, siapa kira-kira? Adalah siapa? Saya Lasmaida. Semua. Jelita. Siswa terbaik kedua yaitu Enda. Tangan untuk Enda. Siswa terbaik ketiga yaitu Lasmaida.
inilah belajarnya yang baik ya nak ya. Nah, Puspa nggak bagus Bu, bagus ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak nak? Kayak pelajaran kita? Kalau tidak ada, nanti link kuisis yang ini Ibu kirimkan ke PA Group ya. Anak Ibu bisa menyelesaikannya nanti. Seperti biasa. Nah, sebelum kita menyimpulkan pelajaran, kita lihat lagi. Ada nggak kira-kira hal-hal yang membuat kita menjadi tahu dari tidak tahu dari pelajaran hari ini? Tambah nggak pengetahuan anak Ibu? Bidang apa? Coba satu orang bidang apa? Dari tadi saya nggak tahu ini, jadi tahu ini Bu. Ada nggak? Ayo siswa terbaik tadi bisa nggak menyebutkan? Ayo. Minjam sama guru piket. Ada? Boleh? Tanya sama guru piket. Ada yang bisa? Jadi kita bisa? Apa Bu? Puspa, masih ada yang bagus-bagus, Lasmaida dan sebagainya. Ada? Tadi saya tidak tahu ini, jadi tahu ini Bu. Tidak belajar faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Oh. Tadi anak Ibu tahu nggak kira-kira kalau perang tuh bagus? Tidak bagus. Tahu? Tahu Bu. Tahu, tapi tidak tahu kalau perang termasuk faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, Ibu tahu nggak kira-kira ada pakai di Minas? Tahu, akhirnya dari video jadi tahu. Nah, Ibu lihat ini lagi, kita simpulkan pelajaran ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo satu orang yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Enda lagi ya, Enda silakan Enda. Kesimpulan satu, faktor penyebab perubahan sosial budaya ada 6, yaitu faktor penyebab bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru. Ya Enda. Pengaruh kebudayaan lain. Faktor penghambat sosial budaya ada 5, yaitu masyarakat yang terhambat, masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru adat istiadat. Iya, bagus sekali Enda, lengkap sekali menyimpulkan pelajaran hari ini ya nak. Berarti faktor penyebab perubahan sosial budaya ada berapa? 6 apa 7? 7. Penghambatnya ada berapa? 5. Ya, share screen-nya sekali lagi ya, biar nampak sama anak-anak semua. Silahkan dilihat kesimpulan pelajaran hari ini. Ini kesimpulannya nak. Tadi faktor penyebabnya ada 6 apa 7 ya? 6 ya? Oh, pintar ya. 6. Faktor pengangkatnya ada 5. Nah, di rumah yaitu mencari artikel yang berkaitan dengan faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial budaya. Carinya di mana, Bu? Mana carinya? Mana nih? Di internet. Kalau ada kualitasnya masih ada boleh. Tapi kebanyakan sekarang internet ya, Nak. Terus diapakan? Ditulis pada buku tuh. Tulis. Oh, terus kamu bisa cari di sini ya. Media cetak, televisi boleh? Boleh. Kalau lagi ada beritanya ya. Ada pertanyaan dengan tugasnya, Nak? Tidak paham ya? Nah, nilai moral pelajaran hari ini sebelum Ibu yang katakan, karena Ibu ada yang bisa enggak kira-kira? Risti, silahkan Risti. Ya Risti. Nilai moral hari ini adalah kita harus memperkaya diri dengan mengetahui dan menaikkan faktor penyebab dan kejahatan perubahan sosial di masyarakat. 2.
dan akan terus menjadi dalam masyarakat, namun adat istiadat dan nilai agama harus terus kita jaga dan lestarikan. Ya, hebat sekali ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, Ibu semua bisa lihat di sini itu berkaitan dengan faktor penyebab dan penambah perubahan sosial itu kita harus memperkaya diri dan ilmu pengetahuan. Apa yang belum bisa dipelajari. Terus dalam masyarakat kita harus gimana? Harus menjaga adat istiadat walaupun sosial budaya kita terus berubah. Misalnya anak ibu orang Jawa tetap dijaga adat istiadatnya ya dan lainnya. Nah, coba kita refleksikan pembelajaran kita hari ini, Nak. Nah, Ibu, coba lihat ada gambar apa di sini? Ada nomor 1 itu senang sekali ya. Terus nomor 2 ada gambar apa? Senyum. Senang aja ketawa. Yang nomor 3? Cemberut. Yang nomor 4? Tidak senang atau nangis. Ada anak ibu yang nangis di sini? Coba dipilih nomor berapa? Ada, Bu. Coba dipilih dulu nomornya, dicatat dulu di LKPD-nya. Anak ibu pilih nomor berapa? Enda pilih nomor berapa? Pak, pilih nomor berapa? Ayo. Sudah dipilih nomornya? Nomor 7. Sudah, Ibu mau tanya dulu satu-satu. Nih. Witri, pilih nomor berapa, Witri? Nomor 1. Nomor 1, berarti Witri sangat bahagia ya. Hebat Witri, tepuk tangan untuk Witri. Regina, pilih nomor berapa Regina? Nomor 1 juga hebat, sangat. Regina, Nomor berapa? Iya. Dengar Ibu, Nak. Buka dengar dia. Yuda. Tidak dengar ya suara Ibu ya? Ayu dia. Nomor? Oh, tidak dengar 1? Ya. Pilih nomor berapa, Rizky? Nomor berapa? 3. Nomor 3? Rizky tidak senang ya belajar hari ini ya? Kan ketahuan jangan gambar. Aldo, nomor berapa? Aldo? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Aldo mana nih senyumnya nih? Kita minta nanya Kak Ibu. Oh iya, udah paling ganteng ini. Jelita, kamu pilih nomor berapa? Nomor 1, Bu. 1. Sati, nomor berapa Sati? Nomor 1. 1. Nomor berapa? 3, Bu. Ayu Eda, nomor berapa? 1. Sylvia, nomor berapa Sylvia? Iya. Iya, ya. Yang lain pilih nomor berapa nih? Tiga, Suryana, Lilis, coba. Nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Coba Ibu mau lihat. Ada yang nomor 4 Rizky, nangis kamu, Nak. Aduh, ini gambarnya, Nakku. Ya. Ya. Refleksi hari ini, terima kasih anak-anak. Nah, kita tutup pelajaran hari ini itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadinya boleh kita ice breaking lagi. Boleh, Bu. Apa?
Sekarang coba. Ada yang bertepuk, siapa yang bertepuk? 6, 8, 9, 12, 14. Ayo, ada yang bertepuk. 18, 21. Aldo bingung nih, Aldo bingung ya. Makasih anak-anak. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan kepada anak ibu semua terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kamu ke depannya dan juga orang-orang di sekitarmu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak boleh lift ya. Jadi